Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari podcast alumni. Saya Rizka Gustimirta akan berbincang-bincang bersama Ketua Genpi Kota Dumai. Baik, langsung aja. Apa kabar Bang Ilham? Alhamdulillah sehat. Bang Ilham emang asli Kota Dumai, di Kota Dumai. Asli kelahiran Kota Dumai. Lahirnya di Datuk Laksmana. Di Datuk Laksmana. Orang tua berarti di asli, sini ya? Asli orang Dumai, bapak. Mama asli orang Jogja, Sleman. Berarti bapak lahirnya di Dumai juga? Lahir di Dumai. Berarti udah lama di Dumai ya? Udah. Itu abang sekolah TK di mana? TK Hang Tuah TNI AL di Jalan Patimura. TNI AL. TNI. Itu masuk TK di situ? TK Hang Tuah dulu namanya. Jadi TK itu memang udah lama. TK yang di dalam perumahan TNI AL itu sendiri gitu. Oh, karena Bang tinggalnya di daerah situ ya? Iya, Datuk Laksmana. Jadi yang dekat aja gitu. Habis dari TK situ Bang? SDN 013 Laberhosing. Laberhosing? Iya. Itu abang tahun berapa tuh? Masuk ke SD itu tahun 2005. 2005 berarti umur abang? Waktu kala itu 5 tahun. Kelahiran tahun berapa Bang Ilham? 1999. 99 berarti umurnya sekarang 25. 25 ya? Iya. Masih muda sekali. Alhamdulillah. Di bawah Rizka berarti dong? Betul. Terus di SD abang ada prestasi nggak? Juara, ranking? Sepanjang sejarah cuma sekali dapat 10 besar, itu pun pas kelas 5 SD. Pas kelas 5 SD? Iya. Itu dapat ranking berapa? Ranking 10 pas. Ranking 10 pas Iya. ya? Terus abis dari SD abang lanjut ke mana tuh? Bersekolah SMP itu Binsus, Putri 7. SMP Binsus. Oh, dekat sini dong berarti ya? Oh iya, SMP Binsus. Abang di situ masuk ke SMP Binsus tuh orang tua yang mengarahkan ke situ atau keinginan sendiri masuk ke situ? Orang tua yang arahkan. Orang tua yang Karena mengarahkan. Dulu waktu sekolah itu kan masih gamblang, nggak tahu arahnya mau kemana ya, jadi mengikuti arahan orang tua gitu ya. Di SMP abang ada nggak dapat prestasi? Pernah dulu lomba catur sepertinya. Oh, abang bisa main catur? Bisa. Oh iya, nanti ada tuh podcast alumni itu dia ketua percasi. Oh iya. Kalau abang mau mengembangkan lagi itu keren juga sih. Terakhir kemarin dapat juara 2 sekampus waktu di kuliah di Jogja dulu. Oh, berarti abang udah jago juga ya mainnya ya? Kayaknya kebetulan semua. Kebetulan semua. Itu pandai main catur autodidak atau ngikut teman atau diajarin dari orang tua atau gimana? Awal main itu sama orang tua. Orang tua abang mengagumi catur. Main-main gitu aja kan. Cuma latihan biasa. Kata orang banyak main catur ini pintar matematika. Tapi padahal matematika awak juga down juga. Jadi hanya pandai jadi panglima tempur di stat catur itu aja gitu. Tapi alhamdulillah pernah juara ya? Alhamdulillah pernah juara. Itu pertandingan apa tuh Bang? Waktu SMP tuh ya? SMP, antar kelas doang tapi itu. Oh, antar kelas doang. Di SMP selain itu prestasi abang apa lagi? Futsal mungkin, tapi futsal itu cuma antar kelas juga. Antar kelas juga, berarti di Binsus sempat aktif juga ya? Iya. Terus di Binsus itu alumninya aktif nggak Bang sampai sekarang? Binsus, alumninya seangkatan kami dan di atas serta yang di bawah nggak terlalu masif sih pergerakannya. Cuma sekedar say hello aja. Sekedar say hello aja, berarti grup-grup perkumpulan tidak? Nggak, mati gitu aja. Mati gitu aja ya. Abang tidak mengikuti apa ya, OSIS ya? Waktu zaman SMP OSIS ya namanya? Nggak ada OSIS. Nggak ikut ya? Nggak. Soalnya kan biasanya kalau sebagai pemimpin nih, udah dari sekolah-sekolah tuh udah pernah mengikuti, nggak belum ya? Ada rekam jejak historis yang berubah drastis ketika kuliah. Pas di kuliah. Nanti kita bahas. Okay. Jadi kita di SMP dulu ya. Nah terus di SMP abang pernah nggak nakal gitu? Maksudnya di zaman SMP itu kan masih mencari jati diri, mengikut-ikut teman gitu kan. Baru pandai ngerokok, kenal perempuan. Abang salah satu yang udah mengenal rokok nggak pada zaman? Nggak pernah merokok. Di SMP, mencoba pun belum pernah. Enggak. Pacaran? Pacaran pernah SMP. Oh, udah kenal cewek ya? Udah. Di SMP. Kelas 2 SMP itu pacaran mulai. Itu sekolah di Binsus juga? Satu sekolah? SMP Binsus juga.
Guru-guru tahu juga? Enggak, karena itu cuma cinta monyet kan, jadi cuma sekedar aja lah. Oh, cinta monyet aja ya. Berarti nggak serius ya kalau enggak. Waktu SMP nggak serius ya pacarannya ya. Waktu SMP ada aktif di seni lain atau organisasi lain nggak Bang di luar kayak suka musik, puisi gitu? Dulu gara-gara ambil nilai breakdance. Breakdance? Abang bisa breakdance? Dulu, waktu SMP. Tapi sekarang mungkin udah kaku badannya. Waktu breakdance tuh pernah disuruh guru olahraga ditampilin pensi. Di sekolah? Ya, karena ngambil nilai olahraga kesenian, itu ngambil nilainya breakdance per kelompok. Jadi terbentuklah 5 orang teman-teman nih. Yang alhamdulillah teman-teman tuh 5 udah terpisah-pisah juga sih, nggak ada komunikasi. Nilai kami paling bagus di kelas, isinya full cowok. Ya kayak boyband gitu lah kan. Apalagi waktu itu lagi maraknya Super Junior. Oh iya pada tahun itu. Terus? Dan aku di kelompok itu menjadi ketua dipercayakan untuk nyusun gerakan, nyusun lagu, editing semua. Jadi di dalam kelas itu nilai kami yang tertinggi dan terbaik. Akhirnya kami disuruh tampil pensi. Di situ aja. Tapi untuk dipertandingkan di luar nggak ada? Nggak ada keberanian mau pensi sebagai breakdance. Kenapa suka breakdance Bang? Karena tuh waktu itu ngambil nilai aja. Ngambil nilai aja. Kebetulan nilai kami bagus, jadi disuruh up ke seluruh kelas, pensi kelas. Tapi tidak dikembangkan? Tidak. Sampai berhenti, sampai di situ aja. Berarti tidak diminati? Enggak lagi. Enggak lagi ya? Enggak. Kenapa? Seakan-akan breakdance ini memang kayak lagi umur-umur yang antara belasan tahun sih memang. Umur 11-12 memang lagi fit-fitnya kan untuk dance. Tapi kalau umur semakin dewasa, mungkin orang lebih nyari karismatiknya, lebih wibawanya, mungkin di situ. Tapi kan banyak juga Bang, tuh kayak yang di Korea-Korea kan. Nah. Opa-opa Korea ya? Iya. Beda sepertinya. Beda ya, nggak masuk juga ya Kak Abang berarti ya, kalau breakdance untuk di umur sekarang ya. Enggak. Oke, kita habis dari situ Abang masuk SMA 2. SMA 2 Kota Duma ya. Iya, Semanda. Itu termasuk SMA yang favorit ya berarti. Betul. Ya. Itu keinginan Abang atau diarahkan lagi sama orang tua? Awalnya keinginan itu masuk Semansus karena dekat dari rumah kala itu. Kan dulu saya waktu kecil tinggal di Datuk Laksamana, di kota. Iya, tadi kan di situ. Ya, masuk di SD kelas 5, saya pindah ke Kelakap 7, Dumai Barat. Nah, jadi ketinggal di sana, kebetulan penempatan kan ada zonasi tuh. Saya daftar Semansus. Gugur di Semansus Pringkingan tuh. Setelah saya gugur di Semansus, gugur pula di Semansa. Dan gugur di Semanda. Akhirnya saya masuk ulang, pakai jalur prestasi. Saya pernah nulis dulu, waktu sebelum tamat lah, ada nulis tentang... Di SMP berarti? Pernah nulis, pakai jalur prestasi tulisan itulah, saya bisa masuk ke Semanda. Jalur prestasi. Jadi kenapa nggak Abang masukkan juga jalur prestasi di Semansus atau di Dikala itu Semansus nggak buka jalur prestasi, hanya reguler dan apa tuh ya, eksekutif lah apa, lupa saya. Berarti dapat ya di Semanda ya. Itu kalau tahu pindah rumahnya kenapa tuh Bang? Pindah rumah tuh karena memang ada rumah yang lebih baik aja gitu. Oh, gitu. Karena kan dulu cuma bertiga tinggal, sekarang udah berlima, jadi butuh rumah yang lebih luas. Gitu. Jadi masuk di situ berarti melalui jalur prestasi ya Bang ya? Tidak diarahkan orang tua berarti ya, memang itu yang masuk lagi ya kan? Nggak terlalu minat di hati? Iya, awalnya. Minat di hati Semansus. Akhirnya? Minat di hati. Minat di hati. Karena itu kan termasuk SMA favorit juga, jadi nggak masalah dong ya Bang ya. Di SMA Abang apa nih prestasi yang pernah Abang kasih ke Semanda, ada nggak? Mungkin yang pernah saya ukir, dulu saya aktif di Rohis. Aktif di Rohis, lalu aktif di PIK Remaja dulu. Oh iya. Ada nama kok Semanda itu setiap hari Sabtu ya. Iya, Pikoloid dulu namanya. Terus tak tinggal juga futsal saya. Futsal berarti ikut juga, ikut gitu aja, nggak jago, cuman main-main gitu aja. Jadi di Rohis, di PIKR, dulu ikuti semuanya gitu, memperluas dia circle tadi. Mikirnya kan dari Rohis itu kan, aku butuh tempat untuk
mengabdi kepada agama. Ikutlah Rohis, Kronias Semanda. Bagaimana aku bisa selamat dunia? Ikutlah Pik Remaja tentang HIV, AIDS, segala macam belajar di situ. Tentang keagamaan aku belajar di Rohis. Tentang happy hobiku, aku belajar di Futsal Semanda. Di Futsal Semanda itu juga ada beberapa karakter-karakter yang kita kenali teman-teman ya. Turnamen-turnamen juga diikuti. Meskipun belum pernah juara secara langsung, tapi kalau juara antar kelas ada. Pernah. Itu kelas 2 ya untuk mengikuti apa ya namanya ya? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kelas 2 ya, Bang ya? Dari kelas 1 udah ngikut. Tapi udah kepikir ya, kayak pengen berubah ke agama udah harus masuk Rohis. Ada, gitu ya. udah kepikir ya, udah sepintas ya? Memang iya. Itu sepintas saja. Awalnya kan masih sekolah degil kan. Kelas aja cabut-cabut dulu. Tidur di belakang segala macam ke kantin. Apalagi lo belajar matematika dan fisika, udah mumet itu. Oh, bentar. Berarti Abang sering cabut? Cabut juga. Di Semanda? Semanda. Cabut kelasnya cuma ke kantin. Pernah ketahuan guru? Nggak pernah, aman. Aman ya, nggak pernah ya. Itu kan kalau masuk kan guru nggak pernah bertanya emang, Bang, ini Ilham mana ya gitu. Time nyuri kelasnya itu ketika ada tugas pergi sebentar, atau lagi nerangkan guru tuh izin ke WC. Izin ke WC tapi lama baliknya gitu ya. Oh, iya. Udah 15 menit terakhir mau habis baru pulang masuk lagi kayak gitu ya. Nongki dulu lah di kantin gitu. Emang ada teman-teman yang ikut juga? Ada, yang pasukan geng-geng abang kubu abang lah ya berarti ya. Iya. Terus kebandelan apa nih yang pernah Abang buat lagi selain cabut? Bandel. Kayaknya saya lurus-lurus aja. Lurus aja. Berarti memang cabut aja dong? Cabut aja. Kalau ngerokok belum? Itu SMA nggak ngerokok juga. SMA nggak ngerokok juga? Mencoba pun nggak? Nggak. Teman-teman pada saat itu pada ada yang ngerokok juga. Kenapa nggak? Biasa kan kalau orang merokok kan apalagi SMA nih. SMA itu kan pengaruh pertemanan kan besar sekali ya. Iya. Terus teman-teman Abang merokok nih, ngumpul apa segala macam, itu pasti ada keluar-keluar juga kan bareng teman-teman. Iya, secara teori psikologi mungkin faktor lingkungan pertemanan, faktor lingkungan sekitar itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi jiwa kita. Tapi ada diri yang perlu harus dijaga, tidak hancur di kemudian hari. Makanya saya memilih pertahankan diri itu gitu, sampai tidak merokok di masa sekolah dulu. Gitu. Berarti sudah terpikir juga ya di umur segitu ya, tidak mau terpengaruhi teman-teman. Iya. Tidak mau mengikuti meskipun kawan-kawan sering nawarkan juga, rokok wak, kan? Iya. Tidak wak, lanjutlah wak. Tapi wak masih tetap berkawan, dan mereka pun semakin lama juga semakin inilah istilahnya, semakin menyegani kan, tak merokok segala macam. Oh, di depan Abang berarti mengurang-ngurangi gitu ya? Tetap merokok, cuman tak mengurangi menawarkan rokok. Oh iya, biasa kan menawarkan gas aja lah gitu ya. Dan aku pun berpikir, kalau mereka merokok, aku tak merokok, ya pegang teguh prinsip aja kalau itu, masih sekolah kan. Tapi sekarang Abang merokok nih? Enggak juga. Berarti pernah dong? Pernah. Di usia berapa tuh? Pas kuliah di Jogja. Oh, pas kuliah di Jogja. Jadi Bang, di Semanda, pelajaran yang Abang minati apa? Pelajaran yang paling minati? Kayaknya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi kelas 1 kan itu kan random tuh semua mata pelajaran ada? Iya. Di kelas 2 baru pemilihan jurusan ya? Kalau di Semanda kita kurikulum 2013, kebetulan kurikulum percobaan itu di angkatan saya kan. Dan di situ langsung bisa pemilihan jurusan. Kebetulan yang saya pilih itu IPA. Oh, jadi tidak tergantung nilai ya? Enggak, awal masuk tuh langsung tes jurusan, langsung lah ditempatkan di IPA sesuai perankingan. Akhirnya dapatlah IPA 6. IPA 6 ya pada saat itu ya? IPA 6. IPA 6 berarti IPA termasuk sulit ya Bang? Itu kan fisika, matematika, masa apa nih? Pelajaran yang Abang suka lah, ibaratkan. Aduh, gak ada yang suka salah satunya. Kalau gurunya? Kalau guru favorit, ada mungkin dulu. Guru pelajaran apa? Guru pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus apa dulu tuh ya? Ada kimia yang agak enak juga dulu. Agak-agak masuk. Harusnya Abang ke IPS tuh Bang. Ya kan? Kalau enggak, maksudnya yang Abang suka kan kayak bahasa Indonesia. Harusnya itu ke IPS tuh larinya tuh. Tapi takdirnya di IPA 6. Di IPA 6 ya. Karena peroleh perankingan tadi gitu ya kan. Oke.
Waktu abang di Semanda, di luar sekolah, abang ada ikut organisasi nggak? Luar sekolah? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Oh, belum juga ya pada saat belum. itu ya? Ada sebuah jarum jam yang akar jarum jam itu tidak bisa melewati waktu yang aku tempuh sendiri. Dalam artian ada sebuah jarum jam yang bakal dia cepat memutar waktu itu. Antara peralihan antara sekolah menuju ke kampus, bangku kuliah, drastis. Drastis. Drastis, sangat drastis. Waktu di SMA pacaran juga? Pacaran. Dari Satu SMP, sekolah. SMA pacaran. Ada yang satu sekolah, ada yang di luar sekolah juga. Banyak berarti. Playboy juga berarti? Iya. Termasuk? Enggak lah. Abang pernah selingkuh nggak pacaran? Enggak. Yakin? Yakin. Enggak. Soalnya kan agak oke nih maksudnya. Jadi nggak pernah ya? Pacaran putus, langsung ganti. Jadi nggak mau Secepat galau. itu Iya, nggak mau galau gitu. Tapi tidak pernah selingkuh begitu Enggak. ya? Oke. Terus di Semanda itu aktif nggak bang alumninya bang? Aktif. Alhamdulillah. Enggak, waktu SMP kan enggak ya? Enggak. Alhamdulillah bulan 4 ini kami ada generasi alumni Semanda, turnamen futsal antar angkatan Semanda. Berarti semua angkatan ikut? Iya. Alumni Semanda tuh berapa angkatan bang yang ikut, yang masuk aktif? Banyak sih. Dari banyak 2008 sampai hari ini 2024 mungkin terbilang aktif lah. Yang mengikuti kompetisi ini besoknya. Bisa dibilang 10 angkatan lebih juga ya? Bisa dibilang. Kalau di turnamen futsal itu ada sekitar 20 tim lah sebagai target. 20 tim itu ada beberapa angkatan. Dan di bulan April ini, kebetulan teman-teman angkatan nih yang dapat 2016 ini dapat amanah, dapat amanah untuk jadi tuan rumah penyelenggara turnamen kompetisi futsal ini. Dan teman-teman percayakan ke saya sebagai ketua panitia. Seluruh angkatan tuh yang tua-tua? Udah, kan diundi nih, diundi di tahun lalu. Setelah diundi dapat undiannya tahun 2016, tahun kita di Semanda. Dan teman-teman satu angkatan 2016 Semanda ini mengamanahkan ke saya, menembakkan saya sebagai ketua panitia. Akhirnya bang terima? Ya, saya prinsipnya Ki Haji Ahmad Dahlan kan. Apa tuh prinsipnya? Amanah tidak pernah salah memilih pundak. Jadi ketika amanah itu datang kepada pundak kita harus terima gitu ya. Itu keren sekali sih prinsipnya. Ya. Untuk teman-teman abang yang paling abang deket waktu SMA, ada nggak? Ada. Sampai sekarang nih masih komunikasi? Ada, di sekolah Semanda ada, di luar sekolah juga ada. Masih aktif, maksudnya ikut-ikut organisasi juga nggak sama abang ya? Alhamdulillah dia juga ngikut di Genpi sekarang. Oh iya. Ya, tadi kita bukber nih, iya. Dia berhubung lagi kerja. Oh nggak ada ya berarti Nggak ya? ada. Terus apa bang momen yang paling berkesan lah sama abang waktu sekolah di Semanda? Momen paling berkesan? Yang paling berkesan? Atau semasa abang pacaran kah satu sekolah? Atau paling juara kelas antar futsal. Juara kelas antar futsal tuh ya? Itu dipanggil ke depan ya? Dipanggil ke depan? Iya, dipanggil depan orang ramai lah kan. Iya kan? Itu pun juara 2 waktu itu. Tapi kan dipanggil juga waktu upacara pasti ya? Upacara ya. Siap upacara baru dipanggil ya kan? Itu suatu kebanggaan juga ya, jadi senang lah jadi perwakilan kelas gitu kan, udah bangga juga tuh. Perwakilan sekolah juga pernah, meskipun dulu sering duduk di bangku cadangan, kadang-kadang main, kadang-kadang tidak. Karena kalau itu memang sekedar bisa main aja, nggak jago-jago dan nggak ngotot-ngotot kali. Berarti abang tamat dari SMA 2, melanjutkan sekolah lagi? Iya. Di Universitas? Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Oh di Jogja? Iya. Itu pilihan abang sendiri? Sebenarnya kemarin ikut negeri. GAS UGM, GAS UNY, GAS UPN. Nah di UGM SNPTN nggak bisa rapor, kalah, rendah pokoknya mungkin bisa terbilang di rumah ini kalau diadu ke Jawa rendah rata-rata nilainya. Susah jadi, juga persaingannya ya, gitu ya. SBMPTN juga di UNY, di UGM ambil kedokteran. Kedokteran? Ambil kedokteran, karena IPA kan, pasti putus, kalah kita. Di UNY saya ambil olahraga, ikut tes fisik skala baca, kalah juga di rankingan. Di UPN saya ngambil bisnis,
random tuh, masih belum betul-betul terarah kala itu. Berarti belum terpikir yang mateng. Belum sama sekali. Passionnya abang di mana? Betul, belum terpikir ya. Belum. Karena mikir kan tamat sekolah kan dulu aku sering futsal, main bola kaki. Ya udah olahraga WNI aja gitu kan. Udah sempat ikut tes fisik, udah sempat ikut ya dari keliling lapangan 3 kali putaran dalam waktu 3 menit. Pernah terjadi pull up, semua pernah dites, tapi gugur. Dan habislah di negeri. Yang menariknya, ketika kita nggak lulus di negeri, kita dapat kampus top swasta di sana. Kampus top swasta ini kan ada 3, Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan Jogja, sama Universitas Muhammadiyah Jogja. Jadi yang swasta ya? Swasta, top 3 swasta. Dan saya ikut juga di UI ini, 8 kali tes. 8 kali tes? 8 kali tes. Itu. Setiap mau tes bayar 300. Kali 8. Biaya juga ya? Iya, bayar. Gugur semua. Karena waktu itu ke-8-8-nya bang? Gugur, nggak lolos semua. Ke-8-nya juga bayar? Bayar terus, setiap mau tes bayar, 300 kali 8, bayar. Nggak rezeki di sana kan. Ke UMY pergi. Ke UMY ambil hukum. Berarti serandom itu ya? Iya, ambil hukum 5 kali tes. Tiap bayar berapa tuh ya? Kurang lebih sama lah. Setiap tes bayar, tes bayar. Sampai jebol, tidak juga rezeki di sana. Akhirnya pergilah tes ke STIM dekat rumah mbah saya di sana. STIM up IKPN itu bisnis. Dan saya ranking 2 pakai nilai rapor. Karena mungkin akreditasi kampus itu belum terlalu kan. Ranking 2 di sana. 1 referensi kan. Ini detik-detik injury time sebelum kampus-kampus tutup. Akhirnya adalah Pak D saya menawarkan untuk kampus UAD. Singkatnya UAD. Pergilah saya di UAD. Di UAD pakai nilai rapor masih buka. Alhamdulillah saya daftar di sana, nggak lama prosesnya, sekitar 15 menit saya lulus di UAD. Itu UAD itu Universitas Ahmad Dahlan? Iya. Terus? Lulus di sana, ambil hukum. Itu udah gelombang kedua. Gelombang kedua tuh ya, pada saat itu ya. Dari banyaknya abang mencoba semua jurusan, akhirnya di hukum. Berarti lulusan hukum? Lulusan hukum. Itu memang abang minati atau gimana ya bang? Sebenarnya hukum ini nggak sama sekali terfikir di dalam pikiranku. Jadi ada saudara juga nyarankan karena dia kuliah di hukum, dia nyarankan di hukum. Karena dia di hukum UMY, saya nggak jebol, jadi saya ambil hukum UAD yang jebol. Dan orang tua pun memperkuat, yaudah ambil aja hukum, bagus juga gitu kan. Akhirnya di hukum itulah saya mengambil pilihan tanpa ada punya referensi literatur apapun, tanpa punya ada referensi diskusi yang begitu masif. Seketika hukum menjadi pilihan dikala takdir yang menjemput gitu. Sama kayak masuk sekolah tadi ya berarti ceritanya ya. Oke. Jadi abang masuk di Universitas Ahmad Dahlan itu kan yang nggak terlalu abang minati juga ya hukum. Jatuhnya apa ya? Udah ini nih, memang takdirnya di sini nih, dari sekian banyak percobaan. Itu jatuhnya abang ngejalaninnya sampai lulus itu udah dari hati nggak, masuk nggak ke hati? Ketika saya berduduk di bangku kuliah itu, menerima kelas mata pelajaran pertama, mata kuliah pertama, hal yang dosen sampaikan adalah hal yang betul-betul bisa mencuci otak para mahasiswa baru kala itu. Apalagi kala itu sebelum kita duduk di bangku kuliah, ada yang namanya ospek. Dan di ospek ini begitu luar biasa UAD. Sampai kita sewa Gor Amongrogo. Total waktu itu termasuk kita maba ada 29.000 mahasiswa. 29.000 ya, mahasiswa. Yang maba kita masuk ada sekitar mungkin 3.000-an. Ramai juga ya berarti ya? Ramai, sangat ramai. Dan ketika di sana ada kakak-kakak senior, ada abang-abang senior dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan yang jadi pembimbing di kelompok aku nih, dia mbak tuh dari Kalimantan nggak salah. Kalimantan. Jadi dia briefing kami, dia beri nasihat, hukum tuh begini. Jangan sampai stres untuk salah pilih lah ya, berarti ya. Tidak tertekan di hukum. Akhirnya pengantar hukum diberikannya, literatur mulai diberikannya satu persatu. Jadi seketika paradigma yang aku bangun, mindset itu udah mulai tersusun rapi. Wah, hukum adalah tempat aku berpijak nantinya. Gitu. Sampai di ending di mata kuliah, baru kuliah pertama pengantar ilmu hukum,
kawan-kawan udah berani berdebat. Dan aku pun seakan-akan tak mau kalah juga. Kenapa aku tak mau kalah? Aku orang Riau, orang Melayu. Di sini berbagai macam suku juga kan, dari Sabang sampai Merauke, Papua, segala macam. Jumpa di sana semua karakteristik. Mereka pun masih nol, masih belum tahu apa-apa. Cuman ketika mereka dibilang, apa itu hukum? Mereka keluar seketika. Aku pernah ditangkap razia polisi, katanya. Aku pernah tangkap, kena tilang. Keluar semua mindset-mindset hal seperti itu. Jadi, wah ini bisa menjadi dorongan motivasi buat aku sendiri gitu. Disitulah awal mula hukum yang betul-betul dengan sepenuh hati, sekuat jiwa raga untuk menjalaninya. Akhirnya lulus di hukum ya? Lulus di hukum Wade. Berapa tahun abang lulus tuh? 9 semester setengah kayaknya. Berarti 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya? Oh berarti standar juga ya bang? Iya. Itu kan kalau kuliah kan 4 tahun setengah ya standarnya ya? Itu pun kemarin terjeda karena ada COVID. Oh iya COVID ya, tuh. COVID. Itu tamatan tahun berapa bang berarti? Sebenarnya 2020 udah bisa tamat. Kan COVID tuh? Iya, wisudanya di 2021. Abang cancel ya berarti? Bukan cancel, memang urutan dijadwalkannya dimundurkan karena waktu itu kan masih nyusun bagaimana daring, proses online, wisuda online. Jadi akhirnya 2021 baru lulus. Karena aku juga wisudanya daring jatuhnya. Daring juga ya. Dan wisuda daring ini ya memang beda rasanya, feel-nya kurang dapat. Cuma kita harus bahagia juga gitu. Di kuliah abang aktif di organisasi? Nah, di sini yang menarik sebenarnya. Kuliah pertama kali di ospek. Di ospek, ketika di ospek itu ada namanya MASTA, masa ta'aruf. Dan masa ta'aruf ini adalah programnya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tanpa yang aku ketahui, ternyata kampus Universitas Ahmad Dahlan ini adalah kampus Muhammadiyah. Oh, kampus Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah, induk dari segala Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan. Nah, kampus Muhammadiyah ini ada organisasi otonomnya. Ortomnya ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan ketika itu ketua umumnya itu seorang wanita. Ketua umumnya? Ketua umum seorang wanita, semester 3 pula. Udah jadi ketua umum. Presentasi, apa itu IMM, kenapa harus masuk IMM, kenapa harus berada di IMM, sebagai anak dari Muhammadiyah itu sendiri, dari Ortom kampus itu sendiri. Yang aku lihat, belum masuk juga dalam pikiranku poin yang dia sampaikan, tapi aku melihat karismanya tuh terasa saat aku duduk melihatnya gitu. Wibawanya tuh kerasa gitu. Jadi itu alasanku untuk mendaftar IMM pertama kali, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Singkat cerita, dikader lah di perkaderan tersebut. Dan di perkaderan tersebut sifatnya rahasia, nggak bisa kita ungkap di umum. Tapi dari situlah titik awal mula perubahanku terjadi. Aktif organisasi, bisa ngomong di depan publik ya. Betul. Dari situ berawal ya. Iya, setelah dari situ IMM, akhirnya senior-senior ini ada di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di Badan Eksekutif Mahasiswa itu aku tertarik. Karena dari situ juga aku belajar lembaga trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan di kampus kami, tiga-tiganya ada. Apa itu miniatur yang ada di Indonesia? UAD juga punya hal seperti itu. Lembaga pemerintahan, eksekutif, kita punya BEM. Lembaga legislatif, DPR, kita punya DPM dengan perwakilan mahasiswa. Di Indonesia ada MK, kita punya yudikatif juga, Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas. Jadi ini sangat pas untuk benar-benar belajar, berproses, dan untuk buat diri kita maju. Sebagai orang hukum, pengetahuan hal seperti itu wajib kita ketahui. Jadi Bang, pada saat di kuliah itu ya Abang aktif, terus masuk organisasi, jadi aktif masuk ke BEM juga ya? Iya. Sehabis masuk kemana yang awalnya? IMM, masuk BEM. Masuk BEM. Itu semester berapa tuh Bang? Semester 3 udah berada di BEM. Semester 3? Iya. Keinginan sendiri? Iya. Jadi waktu di IMM Abang aktif? Aktif. Belum apa-apa, udah jadi sekdis pendidikan nggak salah itu. Sekdis apa tuh? Sekretaris bidang, segbit. Sekretaris bidang di situ. Pendidikan. Ya. Di situ
berani tampil, maksudnya di depan mahasiswa itu udah ngomong. Udah Ya? Setelah perkaderan pertama dari IMM langsung aktif, langsung berubah drastis di situ. Pengen yang aktif lagi. Iya. Akhirnya gabung daftar di BEM. Dan kebetulan IMM ini kita mindsetnya menyusun diaspora kader. Dan diaspora kader ini ada yang di eksekutif, ada yang di legislatif tadi, ada yang nyaleknya mahasiswa, ada. Terus di yudikatif untuk jadi hakim, kita diaspora kan. Nah, di diaspora itu saya daftar langsung ke BEM universitas, enggak di BEM fakultas. Oh, enggak per fakultas, langsung di universitas? Ya, BEM fakultas ada. Berarti di bawah naungan presiden mahasiswa ya? Ya, langsung di presiden mahasiswa. Oh iya, terus? Kementerian Luar Negeri. Langsung ambil di Kementerian Luar Negeri. Akhirnya? Jadi staf di Kementerian Luar Negeri, semester 3. Semester 3 ya itu ya? Langsung di atas ya, biasanya kan kalau semester 3 kan termasuk yang BEM juga, tapi di fakultas. Ya, di bawah naungan gubernur ya? Iya, gubernur mahasiswa ya. Oh, berarti abang langsung di bawah presiden mahasiswa ya? Presiden mahasiswa. Jadi memang miniaturnya Indonesia, saya sampaikan sekali lagi, miniaturnya Indonesia. Ketika ada gubernur Riau, di sana juga ada gubernur mahasiswa. Gubernur mahasiswa itu gubernur fakultas. Di bawahnya kabupaten kota, wali kota, bupati, kita juga punya HMPS. HMPS ini ketua HMPS, prodi yang mencakup dari bidang-bidang tersebut. Misalnya HMPS pendidikan guru ada HMPS dan sebagainya, matematika dan lain-lainnya. Dan setiap wilayah itu kita juga punya wilayah-wilayah kita gitu. Di atasnya ada tingkat provinsi, itulah gubernur mahasiswa tadi di provinsi tadi. Di atasnya barulah presiden mahasiswa, ada menteri-menteri gitu. Memang persis miniatur negara. Iya, miniatur negara ya. Kan di setiap universitas kan begitu juga, ada juga. Ada, cuman kelemahan mungkin di universitas lain mereka tidak punya yudikatifnya rata-rata. Maksudnya Bang? Yudikatif MKMU-nya, Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas. Dan kita punya itu. Kita punya hakim. Oh iya. Nah, kita ada hakim mahasiswanya juga gitu. Mungkin kalau di lain kan enggak ya? Enggak ada deh kayaknya. Nah, rata-rata di kampus lain mungkin hanya eksekutif dan legislatif. Iya, benar. DPM mahasiswa, gubernur mahasiswa, presiden mahasiswa. Pada saat itu Universitas Ahmad Dahlan ada ya? Ada, Trias Politika, 3 lembaga tersebut. Dan di sana kita diaspora semua. Gitu. Tak lama setelah saya jadi staf, semester 5 ya, sampai semester 7, saya diangkat jadi Menteri Luar Negeri. Abang tuh? Menteri Luar Negeri. Semester 5 ke semester 7? Ya. Oh, berarti sesingkat itu ya? Iya. Naiknya ya? Iya, hype-nya. Terus? Karena kala itu, waktu saya semester 3 di staf tuh, bagaimana caranya orang Riau jadi presiden mahasiswa memimpin 29.000 mahasiswa yang ada di UAD. Dan alhamdulillah kala itu presiden mahasiswanya orang Riau. Oh iya. Dan persatuan dari kita juga perkumpulan orang Riau se-Yogyakarta. Ada ya Bang perkumpulannya ya? Ada. Ramai itu? Yang alhamdulillah kita ramai. Aktifnya itu gimana Bang perkumpulannya? Kita lebih ke, ada namanya juga organisasi lagi. Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta. Di bawahnya ada komisariat Kota Dumai, IPR Dumai, IPR Pelalawan, semua 12 kabupaten kota ada juga. Berarti gabung juga lagi di situ ya? Gabung juga. Anak Riau yang berkuliah di UAD, kita data, kita satukan kekuatan, kita satukan suara untuk sama-sama mendukung orang Riau. Gitu. Karena sampai kapan orang Riau nggak pernah bisa jadi pemimpin di tanah rantau. Gitu. Itu mindset abang pada saat itu ya? Ya, dan kesepakatan bersama bahwasanya orang Riau ini ditakdirkan sebagai pemimpin dan memimpin. Gitu. Jadi akhirnya presiden mahasiswa kali itu orang Riau berhasil menang. Kita semua tim sesnya lah gitu kan. Dan kita juga pakai partai mahasiswa. Ada partai mahasiswa, partainya Partai Farmasi. Partai Mahasiswa Reformasi. Apa aja tuh Bang dalamnya? Kayak partai kan ada beberapa nih, ada 17 partai ya kalau sekarang nih di Indonesia. Kalau di perkampusan gimana tuh? Kalau kita ada 4 partai kala itu. Partai Farmasi yang dilatar belakangi oleh anak-anak IMM pada umumnya. Partai Mahasiswa Nusantara yang dilatari oleh orang-orang HMI kala itu. Partai PPM, Pergerakan Mahasiswa. Di sini ada anak
GMNI, anak SMI juga ada di sini. Dan yang terakhir, partai buatan baru, Partai Dahlan Muda, pecahan dari PMN. Dari PMM? PMN tadi, Partai Mahasiswa Nusantara, HMI, pecah dua mereka, pecah kongsi. Gitu. Jadi itu 4 partai mahasiswa. Ya. Jadi apa tuh Bang kegiatan Abang waktu menjadi Menteri Luar Negeri? Jalan-jalan kerjanya. Jalan-jalan kampus ya? Bukan kampus di Jogja saja, sampai ke Gorontalo, Malang, Surabaya, Makassar, semua saya berangkat. Itu biayanya Bang, mohon maaf. Biaya di kampus. Dari kampus ya? Kampus. Oh berarti satu kesenangan yang dibiayain. Ya, luar biasa. Luar biasa ya rasanya ya Bang. Kita kemana-mana, kampus yang bayar. Penginapan, tiket, segala macam. Yang betul kayak dinas yang terjadi sekarang kan. Kemana-mana, negara yang bayar. Nah, kalau kita kan sana Muhammadiyah, kampus yang bayar, Muhammadiyah yang bayar. Gitu. Itu jalan-jalan maksudnya kayak keluar kota ya jatuhnya? Iya. Itu dalam apa tuh Bang? Maksudnya apa kegiatannya? Oke. Kenapa saya bilang kata jalan-jalan? Karena ini biar lebih enjoy aja. Enjoy aja. Karena sebenarnya ada tujuan diplomasi, tujuan diplomatik antar kampus. Yang harus kita pertahankan UAD ini posisinya sekuat apa. Dulu ada namanya Persatuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Seluruh kampus PTM se-Indonesia kumpul di sana. Ada namanya Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional, ada Rakerda daerah, ada juga Munasnya. Semua kegiatan yang bersifat nasional, itulah perkumpulan yang kita berangkat. Jadi kalau di tingkat Jawa, kebetulan waktu itu saya Menteri Luar Negeri berhasil memperoleh presidium nasional sedua provinsi, DIY dan Jawa Tengah. Saya yang megang nih presidium nasional kali itu. Dalam hati saya ya ini sebuah pelajaran yang harus kuambil hikmahnya. Seorang anak Melayu Riau bisa megang dua daerah Jawa, DIY dan Jateng. Jadi presidium nasional. Dan membawahi beberapa kampus yang ada di Jateng dan DIY, khususnya PTM. Dan di situ sebuah prestasi yang mungkin bisa aku ukir di dalam CV ku gitu. Dan setelah itu kita di pusat bertarung lagi, perebutan lagi kan, kongres segala macam. Nah di sana UAD yang paling vokal, UAD yang paling retorika yang paling oke lah bisa dibilang. Di pusat tuh ya? Di pusat, di daerah. Retorika ini ya kita yang bangun gitu atas kesepakatan bersama. Apalagi kita kompak dengan anak-anak UMY, dengan kampus Unisa dan lain-lain. Jadi setiap yang mau naik ke Orpresnas namanya harus konsolidasi. Konsolidasi yang kita susun, konsolidasi yang kita bangun berdasarkan atas kekuatan suara dari aliansi-aliansi setiap kampus. Dibagi 7 zona. Zona 1 Sumatera, ada juga UMRI Riau kan? Termasuk juga? Ada, itu mereka masuk ke zona Sumatera. Ada zona DKI Jakarta, ada zona Kalimantan, sampailah zona ke Papua, zona 7. Dan di sana ngumpul di dalam kongres, di dalam Rakernas tadi. Dan disitulah baru kita mulai menunjukkan siapa sih seorang kampus nih, dan siapa orang yang berani berbicara. Gitu. Kita anak dari Melayu. Iya, kita nggak bisa sembarangan ngomong. Karena Sabang sampai Merauke, kita harus fight dengan mereka. Kita harus bisa mempertahankan, mengafirmasi argumentasi kita. Kita tahu kan bagaimana kerasnya orang suku-suku lain, apalagi orang-orang daerah timur sana. Setiap mau vokal, wah kita harus punya alasan. Kita bilang air putih itu yang paling enak belum tentu. Ada dalilnya yang mereka bawa. Gitu. Ada asas-asas yang tersembunyi gitu. Seperti itu kurang lebih. Dan sampailah saya selesai di Presidium Nasional dan Menteri Luar Negeri, saya mencoba calon presiden mahasiswa. Tapi kala ini sebenarnya presiden mahasiswa ini... Itu di semester berapa? Semester 8 mungkin. 8, ya. 8. Internal partai Farmasi. Suara saya paling banyak. Dan saya hampir mencalonkan Presma. Tapi karena saya berpikir semakin lama saya di kampus lulus nih gitu kan, akhirnya saya lepas lah, kasih ke orang lain, tepatnya orang Sumatera juga yang mimpin gitu kan. Akhirnya saya lepas dari dunia kampus tuh, saya udah puas rasanya, udah pegang seregional, udah pegang senasional, udah sempat
semua saya jajaki. Itu kan suara abang termasuk banyak ya? Banyak. Untuk Presma? Banyak. Apalagi IMM tuh kalau satu sayang komando. Itu sih bang sebenarnya ditinggalkan. Memang pilihan adalah mau tamat aja gitu ya? Jadi gini, ketika seorang memutuskan untuk beralih, beranjak hijrah ke tempat hal lain, kita harus mempertimbangkan mudarat paling sedikitnya apa gitu. Karena semakin tinggi manusia ini, kadang dia semakin angkuh. Dan saya nggak siap menjadi orang yang paling angkuh, karena menjadi orang nomor 1 di antara 29.000 mahasiswa. Saya mau orangnya biasa aja, rendah hati aja. Tapi tidak memungkinkan juga, orang masih butuh saran saya, orang masih butuh pendapat saya. Baik itu strategi politik siswanya, baik itu berbondong-bondong mahasiswa. Ya kala itu, jujur aja, di kala itu jadi gubernur mahasiswa, menteri, presma, jadi idaman wanita sekampus. Bukan sekampus ya, seluruh Indonesia kalau jumpa di forum, itu jadi idaman wanita. Oh iya? Iya. Berarti di situ pacaran juga? Pacaran juga. Sama teman satu kampus atau? Teman satu kampus juga dapat. Oh iya. Karena memang kalau kita lihat balik ke agama, gila jabatan ini sampai seberapa sih? 1 periode setahun selesai kok, gitu kan? Selesai, ngapain aku lama-lama? Sementara orang tua menunggu di rumah gitu kan. Adik-adik lanjut kuliah sekarang kan. Dan akhirnya saya lepas, dan akhirnya saya hanya membentuk KBM Riau UAD, dan saya ketua juga. Pilihan nih, kau mau bela orang Riau atau mau memimpin seluruh kampus? Pertimbangan yang sangat berat. Saya tahu di kampus ini banyak dananya, kegiatan apapun bisa dibuat. Termasuk dulu saya pernah undang Rocky Gerung. Oh pernah bang? Pernah saya undang. Haris Azhar. Itu abang jabatannya sebagai apa? Menlu. Menteri Luar Negeri ya? Jadi orang-orang hebat saya undang semua. Pak Haris Azhar saya WA, pejuang aktivis HAM tuh. Pak Rocky Gerung juga saya pernah undang. Akhirnya datang Rocky Gerung? Datang. Gimana bang pandangan abang? Saya termasuk orang yang fans nih sama Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini, dia berpikir secara filsafat. Kalau kita nggak baca buku filsafat, kita nggak bakal masuk apa yang dia omongkan. Ya. Kalau kita nggak baca buku-buku referensi tersebut, kayak bukunya Karl Marx, Aristoteles, dan lain-lain, kita nggak bakal mampu mengimbangi pikirannya dia. Tapi dia mampu mengimbangi pikiran kita. Benar. Paradigma yang dia bangun, mindset akal berpikir biar tidak dungu, itu kata dia kan. Sebagai penyeimbang masyarakat, ya mahasiswa lah istilahnya, tapi jangan sampai tidak menjadi punya referensi baca buku. Mahasiswa kalau ngomong-ngomong doang tapi nggak punya referensi buku bacaan, kalau kata Noam Chomsky, jangan pernah percaya orang yang TV-nya lebih besar daripada perpustakaan bukunya. Itu kata Noam Chomsky. Saya termasuk kuat literatur kalau mahasiswa dulu. Karena kita di forum-forum itu ya, setiap mau ngomong A, kita harus ada dasarnya. Saya pernah undang orang-orang besar seperti itu. Dan dulu kita pernah undang Mendikbud dulu juga, pernah datang di kampus. Datang juga ya? Iya. Prof. Nikmatul Huda. Lalu orang-orang hebat udah pernah ketemu lah abang ya? Pada saat itu ya? Pak Jokowi pun pernah saya ketemu. Di Jakarta. Waktu itu agenda konferensi mahasiswa nasional. Dan saya berangkat sebagai Menteri Luar Negeri, sekaligus Presnas tadi, saya bawa anggota. 2 orang. Ke Jakarta. Dibiayain kampus ya? Dibiayai kampus. Sama anggota-anggotanya juga ya Bang? Iya, semua. Jadi ini harus kita tangkap ini lagi, balik lagi abang bilang, abang ngerokok di zaman kuliah. Itu kapan tuh? Dengan aktif organisasi yang sebanyak itu, dengan anggota yang harus abang abang urus, mahasiswa yang juga banyak juga. Kenapa berpikir mulai ngerokok di situ? Oke, jadi sebenarnya indikasi memulai rokok ini adalah pengaruh konsolidasi duduk ngopi. Duduk ngopi ya, iya. Jadi ketika saya mau beraliansi dengan regu ini, kelompok ini, kita harus mainkan rokok. Kita harus main rokok. Karena mahasiswa kala itu idealisnya kuat. Mereka nggak butuh duit. Mereka nggak butuh duit yang menye-menye gitu kan. Kopi, rokok, daya pikir, statement, itu yang bisa diterima mahasiswa idealis kala itu. Kalau kita di sana ya, entahlah kalau di Riau nih atau Sumatera nih gimana sistem politik mahasiswanya.
Kalau di sana kita nggak pakai money politik, kita butuh akal, pikiran untuk membangun bagaimana bisa berkemajuan. Rokok adalah salah satu paling ampuh untuk mengajak mereka, ayolah, kamu jadi temanku gitu. Jadi akhirnya saya mau tak mau harus merokok dari semester 4. Dari semester itu dari semester 4 sampai selesai. Sampai selesai punya jabatan di kampus. Berarti berhenti dong? Berhenti. Setelah saya lulus balik ke Dumai, berhenti. Berhenti udah. Udah nggak ada kepentingan apa-apa lagi. Oh, berarti ngerokok tuh hanya ada kepentingan. Hanya ada kepentingan ya. Tidak ada rasa kayak apa ya? Biasa kan laki-laki kan siap makan carinya rokok. Oh, saya nggak candu. Oh, nggak candu. Saya bisa betul-betul berhenti. Cuma pas lagi ngumpul. Iya. Di kosan atau di pas lagi sendiri enggak ya? Asal Kak Rizka mau tahu, setiap pemilihan mahasiswa itu, kosan saya kosan teramai. Kosan paling penuh, tidur semua di dalam tuh, demi kesuksesan pemenangan pemilu tuh. Merokok, main PS, semua dalam tuh, buku, diskusi, bedah buku. Mungkin salah satu contoh seperti ini, buku lembaga adatnya. Ini bakal kita bedah nih, asal usul muaranya, bagaimana bisa terjadi, pemikiran siapa yang dipakai, atau adat Melayu ini lahir dari mana sebenarnya gitu. Betul-betul kekritisan intelektualitas tuh sampai sedetail itu kita di sana. Makanya setiap langkah kaki yang kita gunakan, kita mau ke arah mana di Jogja nih? Mau jadi lebih baik, apa jadi lebih buruk? Sebab di Jogja itu bisa gitu. Mau jadi baik bisa betul baik, mau jadi buruk bisa betul buruk. Karena segala macam kita cari di Jogja itu ketemu. Atau bahkan di tengah-tengah. Akhirnya pulang ke Dumai berhenti merokok ya? Berhenti merokok. Putus juga tuh sama pacar yang di Jogja? Belum. Oh belum? Putus tuh tahun 2022. Baru berarti ya, 2 tahun yang lalu ya? Iya. Oh, jadi di Dumai berhenti merokok, apa aktivitas kegiatan abang selanjutnya di Dumai? Sesampainya di Dumai, saya diundang, diajak sama bang saudara saya di organisasi Permigastara namanya. Perkumpulan Migas Senusantara. Yang ketuanya itu Bang Arwansah. Ketuanya Bang Ali, terus Bang Aprianto Kurniawan. Migas? Ya, berarti kemarin ada tuh apa ya? Ini Permigastara ini udah dilantik udah. Atau saya mungkin lebih sedikit ke arah diskusi. Organisasi di Dumai rata-rata habis pelantikan udah hilang. Coba silahkan ditinjau gitu kan. Atau mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa dijalankan. Karena mindset yang saya bangun di Jogja, meleadershipkan para teman-teman tuh, kita bisa bergerak tanpa uang. Tapi faktanya hari ini yang saya turun ke lapangan, yang sekalian, organisasi bisa bergerak kalau ada uang. Hari ini saya coba sinkronkan di Genpi. Karena kapasitas SDM Genpi itu tidak bisa diukur dengan hanya uang semata. Tapi betul nggak ingin berproses? Betul nggak ingin menikmati organisasi ini? Saya betul terapkan juga. Selama kepemimpinan saya di kampus, bukan di kampus saja, bahkan di DIY dan Jateng. Atau bahkan di nasional. Rela berkorban, sifat patriotisme, itu saya temukan. Tapi hari ini mungkin faktanya yang saya jajaki, saya mencoba membawa kultur-kultur baik dari sana, saya terapkan di sini gitu. Abang mencoba menerapkan ke sini ya, apa yang udah abang bentuk di situ. Abang mau penerusnya tuh harusnya begini nih. Apa yang perkembangan di Jogja, di Dumai, abang mencoba juga begitu ya. Betul. Akhirnya abang masuk ke perkumpulan migas tadi apa namanya? Permigastara. Permigastara. Sehabis dari situ, abang melanjutkan kemana tuh organisasinya? Ada diajak ke KNPI, DPD KNPI di Kota Dumai. KNPI? Ya, saya masuk di bidang program. Sampai sekarang aktif tuh abang di situ? Masih ada dalam grup. Setelah pelantikan, udah. Habis pelantikan udah maksudnya? Iya, habis pelantikan, kegiatannya ada beberapa kegiatan. Itu kegiatannya apa aja bang di KNPI? Banyak sebenarnya yang bisa digarap. Cuman hari ini beberapa kegiatan yang mungkin hanya terlihat. Ya sekedar aja, ikut-ikutan aja jadinya gitu. Karena di sana pun posisi kan tidak terlalu strategis. Tapi KNPI kan sebagai salah satu penyimbang kota, organisasi besar juga kan. Terus abis dari KNPI? Permigastara, KNPI, saya diajak di GAPI. Ini dia. Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia.
Provinsi Riau. Diajak ke sana sama Pak Ahmad Maritulio sama Pak Mahmuzin Tahir. Jadi dia lebih eksportir Indonesia, karena saya di sana sebagai anggota, sebagai sekretaris 2, dan prokernya juga disusun oleh ketua. Tapi hari ini karena singgung menyinggung, ya GPI ini pecah 2 juga. Gitu pecah 2 jadinya. Jadi hari ini belum ada kegiatan yang aktif sebenarnya. Belum ada kegiatan aktif ya. Abis dari situ, berarti ini makin banyak nih ya organisasi yang udah pernah abang ikut ya? Kalau Mbak pengen tahu, ketika saya sampai di Dumai, saya udah nggak mau ikut organisasi apapun sebenarnya. Kenapa, Bang? Dengan aktifnya? Iya, karena saya udah puas. Karena saya udah puas. Di nasional udah pernah jabatan, di provinsi udah pernah jabatan, di kota udah pernah jabatan, di kampus pernah jabatan. Apa yang mau saya kejar lagi di dunia nih? Gitu. Apa yang buat abang tertarik sekarang dengan, oh itu nanti aja deh, dengan sekarang abang jadi ketua Genpi ya kan? Kan maksudnya dengan bahasa abang yang udah puas nih sama yang sebelum-sebelumnya udah menjabat ke mana-mana, kenapa menjadi ketua Genpi? Sebenarnya masuk Genpi ini juga awalnya saya tolak. Oh iya. Sebenarnya saya cuma diajak juga. Yang ngajak abang? Ya pertama Cumat juga. Cumat juga ya? Ya, dikenalkan oleh salah satu orang Genpi juga kan. Saya nolak, saya bilang saya udah cukup di organisasi. Apalagi mindsetnya di organisasi ini menjadi ketua, kepala divisi, sekretaris, mindsetnya di sini orang-orang berduit, gitu kan. Tapi ketika itu saya menolak, dibujuk, dirayu, ya kan. Saya malah ngambil posisi yang paling berbahaya. Posisi apa tuh? Yang saya langgar adalah konstitusi. ADART saya langgar. Kalau mau narik saya, jadi wakil ketua. Di dalam ADART nggak ada wakil ketua, nggak ada. Saya mau di situ. Kalau tak di situ, saya mau ikut gitu. Akhirnya penasehat berunding ke provinsi, ke pusat. Akhirnya bolehlah wakil ketua diadakan. Tapi dasarnya belum ada di ADART gitu kan. Tentu ini melanggar konstitusi dari organisasi itu. Akhirnya berusaha untuk merombak ulang ADART tersebut sebagai wakil ketua. Tapi nggak dirombak-rombak. Sebegitunya ya orang tuh mengajak abangnya. Iya. Tapi sampai hari ini malah enggak gitu kan. Karena saya ini sebenarnya ketua nomor 6 sebelum ketua Genpi ketiganya. Ada 5 orang calon kandidat yang udah mengiyakan sebagai ketua-ketua. Tapi semuanya mundur secara perlahan. Mundur. Dan saya menerima wakil ketua ini dari calon nomor 4. Yang nomor 4 ini mundur, dicari yang lain. Saya masih tetap mau diwakil prinsipnya. Cari nomor 5. Dapat yang nomor 5, akhirnya nomor 5 ini mundur juga. Mundur juga ya akhirnya. Jadi ultimatum remediumnya sayalah orang paling terakhir dan upaya terakhir yang harus naik. Itu tahun berapa Bang Cumat ngajak? 2023 baru kemarin. Baru kemarin ya? Baru kemarin. Dilantiknya Bang? Baru 2023 Juni. Juni 2023 dilantik? Juli. Iya. Dilantik menjadi ketua Genpi. Iya, ketua Genpi. Yang lantik itu siapa Bang? Orang provinsi, Genpi provinsi. Wali kota ikut juga ya? Didampingi wali kota juga ya. Karena SK kita SK Kemenkumham dari pusat. Bang, mungkin boleh ceritakan sedikit Genpi itu apa sih Bang? Mungkin banyak ya teman-teman atau masyarakat Kota Dumai yang tidak tahu Genpi itu apa gitu. Mungkin bisa Abang jelaskan apa sih Genpi itu, kerjaan Genpi itu apa aja sih? Kalau kita merujuk kepada aturan yang bakunya, Genpi ini hanya sekedar promosi wisata. Ada pantai, kita videokan, kita perkenalkan, kita upload di sosial media. Yang kedua, Genpi ini adalah perkumpulan penggiat sosial media yang mau menaikkan pariwisata yang ada di wilayahnya. Hanya sekedar itu sebenarnya, sebatas itu. Tapi hari ini saya rubah mindset itu yang baku tuh saya buat yang belum pernah terjadi, seperti wisata industri, wisata kesehatan, wisata alam, saya kembangkan semua. Kembangkan ya, saya Abang yang rubah ya. Iya, wisata religi, kembangkan. Alhamdulillah hari ini juga kota idaman kita mendukung wisata religi kan. Nah, saya buka prospek-prospek pemikiran seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar promosi, kita juga bisa mengadakan kegiatan, event organizer juga bisa. Itu di-approve Bang sama wali kota? Approve. Iya. Approve. Didukung ya? Didukung. Di Dinas Pariwisata pun juga mendukung. Berarti Genpi ini di bawah naungan pemerintah juga ya Bang? Sebenarnya lebih ke stakeholder. Stakeholder ya? Karena kita kan SK-nya dari organisasi resmi. Genpi ya. Itu
Di setiap provinsi, di setiap kota ada Genpi semua. Sebesar itu nama Genpi sekarang. Sebesar itu. Genpi ini langsung dinaungi oleh Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri. Langsung dinaungi Menteri Pariwisata ya? Iya, ekonomi kreatif. Selain itu Bang, apa lagi kegiatan Genpi? Selama saya duduk, selama saya menjabat di Genpi, alhamdulillah saya membuktikan. Mulai setelah pelantikan, kita pembubaran panitia di Pantai Bahtera. Pantai Bahtera ya? Pembubaran itu ada Pak Wali Kota juga dinampingi? Ya, kita panitia dengan anak-anak KKN setempat kala itu. Kita melibatkan KKN ya? Setelah kita pembubaran panitia, kita rakerda. 1 bulan tuh prinsip saya, setiap 1 bulan harus ada kegiatan. Harus jalan, apapun caranya. Gitu. Setelah rakerda, kita nyusun situ matriks kegiatan. Deputi, setiap divisi, bidang-bidang. Kita harus punya matriks kegiatan, kita harus punya daya jual. Bahwasannya tahu kalau Genpi hari ini udah berdiri kembali. Sebab Genpi sebelumnya sudah vakum. Vakum atau redup atau gimana Bang? Yang saya dengar dari pengurus-pengurus sebelumnya, vakum nggak ada pergerakan. Gitu. Tidak aktif ya? Ya. Yang Genpi semenjak kita duduki, yang followernya kala itu cuma 1.100-an, alhamdulillah hari ini Genpi sudah 2.700-an. Dan ini kan sebuah apresiasi juga gitu. Bukan saya yang hebat, tapi teman-teman saya yang jago gitu. Karena saya pun ketika duduk di Genpi, saya nggak kenal satupun kawan-kawan yang ada di dalam. Betul-betul lost, betul-betul siapa nih. Tapi mereka percaya dengan saya. Mungkin dengan alasan klasik, udahlah kami capek dengan ganti-ganti ketua terus, abang aja lah gitu. Ketua aja lah, bla bla. Saya sempat menawarkan siapa yang mau jadi ketua, saya cuma siap jadi wakil di injury time tadi. Semua percaya dengan saya. Entah mereka melihat dari biografi segala macam, saya nggak tahu gitu. Tapi ya Nabi Muhammad tuh diikuti karena dakwahnya gitu, karena dia punya sejarahnya gitu. Dan saya masih baca suka buku-buku dakwah para nabi rasul itu masih suka gitu. Jadi menjadi pemimpin itu dipilih dan amanah itu datang tidak salah memilih pundak itu tadi. Iya benar. Jadi Bang, kayak Genpi ini kan tiap bulannya ada buat event ya. Walaupun kayak sekarang menggarap ke olahraga juga ya Bang? Iya. Futsal, futsal apa Bang? Wisata olahraga. Dulu nggak pernah orang pandang wisata olahraga. Jadi itu abang cuman promosi. Ya, saya membangun semuanya. Saya membangun semua mindset. Saya membangun regulasi-regulasi baru. Setelah rakerda kemarin, kita ada buat kegiatan makrab di pantai wisata Pulai Bungkuk, tak salah pantai itu namanya. Kita makrab sana. Di akhir tahun kita punya garapan besar yaitu Fun Run Sekota Dumai. Di Fun Run Sekota Dumai itu alhamdulillah terbilang sukses tanpa terkendala apapun. Baru kemarin ya acaranya ya? Iya, Desember tanggal 17. Iya. Dengan segenap kekuatan yang ada, dengan pasukan-pasukan teman-teman yang luar biasa, yang saya baru kenal belum lama, belum akrab juga. Itu bulan berapa ya kemarin ya? Fun Run ya? Bulan 12. Bulan 12 ya? Ya tanggal 17. Berarti baru juga ya Bang, Juli ya dilantik? Ya. Setelah itu tanggal 24-nya, Kodim ngajak kita collab untuk bantu mereka di Hajekaran. Jadi 2 kali kita udah mengadakan run di Kota Dumai. Genpi Fun Run dan Hajekaran. Dan itu ya menurut saya, nama Genpi tiba-tiba meleset naik gitu. Orang yang nggak tahu Genpi akhirnya tahu Genpi. Iya. Jadi Bang, kalau misalkan kita buat event kayak gitu, itu dananya dari pemerintah juga ya? Kita sokong juga ke pemerintah, ke swasta juga kita sokong. Semua kita upayakan. Karena kan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan Genpi, untuk Kota Dumai berkemajuan tadi. Dan hari ini, ya Genpi yang administrasinya yang terbilang udah sampai 3 generasi, masih 0 administrasi. Bulan 1 hingga bulan 3 kemarin, kita mengupayakan untuk pendaftaran di Kesbang Pol. Kita mengupayakan pendaftaran juga di Kesra. Dan alhamdulillah semua barang kita udah diterima. Kita mulai dari 0. Kita ditinggal tanpa ada berkas apapun. Tapi semenjak abang gabung, melejit nih ya nama Genpi. Insya Allah bukan saya sendiri, tapi bersama teman-teman, rekan-rekan yang lain gitu ya. Jadi Bang, kedepannya Genpi bakal buat event nggak? Pasti Dalam waktu dekat ada nggak? Mana tahu ya, kisi-kisi dikit lah.
pasti ada. Cuman nanti kan bakal kita expose bersama lah. Expose bersama ya. Jadi sekarang masih rahasia dulu nih teman-teman. Masih rahasia. Terus Bang, apa sih Bang pandangan Abang nih dengan umur yang 25 tahun ya. 25 tahun kepada yang muda-muda di Kota Dumai ini apa? Harapan Abang lah, maksudnya gimana supaya bisa nih membuka pikirannya tuh harus jadi leadership, harus gabung bersama-sama bangkit untuk kemajuan Kota Dumai itu gimana Bang? Sebuah kemajuan tuh bisa dibangun dari diri sendiri sebenarnya. Dan sebuah kemajuan kedua bisa dibangun ketika dia membaca buku. Balik lagi. Membaca buku adalah jendela dunia. Karena membaca buku, dia bisa mencuci otak kita secara tidak langsung. Secara psikologi. Dan bisa masuk ke psikis kita. Motivasi itu bakal timbul sendiri dari nasihat dan dari buku itu sendiri. Nasihat ini terserah mau dengan orang tua, mau dari teman yang betul-betul dekat, siapapun bisa saling menasihati, asal pribadi kita mau menerima nasihat. Tapi kalau pribadi kita tidak bisa menerima nasihat, mau bekerja hanya ada uang, mau bergerak hanya ada uang, payah akan maju. Jadi lebih banyak Dumai ini harusnya membuka diskursus-diskursus kecil. Kalau di Jogja dulu, setiap kafe itu ada diskusi mahasiswanya. Tema apapun saja. Mau terkait dengan pelanggaran MK, mau terkait tentang pemilu, ataupun Gen Z, Gen milenial, dan sebagainya macamnya. Harus ada diskursus-diskursus seperti itu. Dan sampai hari ini, Dumai di kafe-kafe ini belum ada buka hal-hal seperti itu. Gitu. Entah itu tidak menguntungkan, atau entah bagaimana, saya kan kurang paham. Tapi pada dasarnya kalau memperhatikan dari segi ekonomi, ketika kita buat event, kita pancing pemantik. Lalu orang bakal datang ke kafe, melihat diskusi yang terjadi. Atau yang lagi hangat hari ini, tentang kasus pengeroyokan kemarin. Nah, itu perlu didiskusikan di ruang-ruang terbuka. Lalu putusan adat, sanksi adat, itu kalau anak-anak muda bisa menafsirkan sanksi adat ini kok poinnya seperti ini, bla bla bla, ada yang setuju, ada yang enggak. Pasti ada pro dan kontra. Dan hari ini saya rasa pemuda-pemuda Dumai, dia bakal bangkit jiwanya kalau ras mereka terganggu. Ras mereka terganggu. Dan kalau pembagian tuh tak rata pukulannya. Gitu. Saya buka aja nih, saya terang aja nih. Dan saya juga paling kurang suka juga dengan, ya kalau di Jakarta dulu, aksi-aksi pesanan. Ngerti maksud saya, aksi-aksi pesanan. Bergerak, ada pesanannya, siapa di belakangnya gitu. Sementara kita di Jogja bergerak aksi, ya betul hati nurani dulu. Dan hari ini Dumai harus menerapkan anak mudanya lebih ke SDM. Karena kalau kita perhatikan, infrastruktur Dumai udah berkemajuan kok. Tapi yang tertinggal hari ini, kita perlu meningkatkan sumber daya manusianya. Meningkatkan kapasitasnya. Kualitasnya lebih baik. Entah mereka bisa kita terapkan. Baca aja satu buku satu hari, atau satu buku satu minggu saja. Apapun itu, udah bisa meningkatkan ilmu pengetahuan baru. Apapun. Kalau masih berat baca buku Karl Marx, Aristoteles, Noam Chomsky, silahkan baca buku Nabi atau Rasul lah. Itu Abang udah baca juga tuh? Baca. Oh, iya. Kalau Nabi Rasul masih panjang ceritanya kan. Jadi pemikiran dari, saya orang hukum, tapi saya masih mau belajar psikologi, masih mau belajar filsafat, masih mau bicara tentang kesehatan. Semua saya masih baca. Kalau insya Allah kalau berteori, semua masih ada di dalam kepala. Gitu. Ya. Jadi Bang, kalau di Genpi ini ada ini nggak Bang, kapasitas nggak, maksudnya maksimal anggotanya nggak? Nggak. Jadi kalau di member, teman-teman yang mau gabung dan mau berkreatif karya di Genpi, berarti dengan gimana Bang cara untuk gabung ke Genpi? Kita ada menerapkan 2 tahapan. Kalau menjadi pengurus itu harus di screening, harus diuji. Tapi kalau jadi member, masuk aja. Minta admin untuk WA, terus kenal di dalam, udah masuk aja. Sifatnya, kalau bisa datang ya datang, kalau enggak ya enggak dipaksa. Nah, tapi kalau pengurus betul-betul tanggungan ketua, mau baju dia, mau apa segala macam, ketua nanggung. Mau setiap kegiatan makan segala macam, ketua harus nanggung. Oh gitu ya. Di situ perbedaan sifatnya. Tapi kalau member ya sukarelawan, nggak ada paksaan, mau datang enggak gitu.
Tapi kalau mau belajar, ayo silahkan datang, kita rangkul. Ya, nggak ada muluk-muluk gitu. Mungkin sampai di situ aja kita bincang-bincang bersama Ketua Gempi Muhammad Ilham Ramadan, alumni SMA Negeri 2 Dumai. Untuk yang mengenal Bang Ilham, boleh di komen link YouTube kami. Bagi yang komentarnya itu menarik, mungkin kami akan memberikan giveaway. Saya Rizky Agustimirta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang. Ya. Lama, berapa jam?